Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ruang Literasi. So di video kali ini aku bakalan sharing lagi ke kalian, yaitu tentang review salah satu buku kedokteran gigi. Dan ini bisa dibilang buku yang cukup dasar banget sih guys. Jadi basic dari dentistry gitu ya. Jadi buku ini merupakan buku yang wajib lah ya dimiliki dan juga dipahami oleh mahasiswa kedokteran gigi gitu. Nah, nama bukunya itu adalah Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion oleh Okeson. Nah, jadi bukunya ini itu kita pahami agar kita dapat mengerti gitu ya, dan juga mengetahui bagaimana melakukan rencana perawatan ataupun manajemen pada kasus-kasus tertentu terkait dengan masalah TMJ gitu. So, kalau kalian penasaran sama video ini, pastikan kalian nonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu nih guys. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat update video-video lainnya dari Ruang Literasi. So, tanpa memperpanjang lagi, langsung aja kita mulai guys. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan review dan juga plus rekomendasi ke kalian buku Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion ini itu dalam bentuk ebook. Nah, jadi aku bakal kasih juga link yang bisa kalian download. Nah, jadi buku yang oleh Okeson ini dia sudah sampai edisi ke-7 gitu ya, dan ini merupakan edisi terbaru keluaran sekitar tahun 2013. Jadi masih baru banget. Nah, jadi aku reviewnya dari ebook ya guys. Nah, sekarang aku mau searching dulu buku yang udah aku download ya dari webnya, yang itu buku Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. Nah, ini merupakan bukunya. Nah, jadi di sini aku buka dari PDF ya guys. Nah, ini untuk bagian cover depannya. Jadi kalian bisa lihat covernya tuh terbaru dari setiap edisi, dan ini sekarang udah edisi ke-7 gitu ya. Merupakan penerbit dari Elsevier edisi ke-7. Nah, seperti biasa ada juga kayak tahunnya kapan diterbitkan ya. Kalian bisa lihat aja di sini dia sekitar tahun 2013 untuk edisi ke-7. Oke, jadi dia tuh sekitar 500-an halaman gitu. Nah, ini untuk yang penulisnya, tentang penulisnya. Nah, ini merupakan daftar isi ataupun table of content. Kalian bisa lihat itu ada 4 bab. Jadi yang pertama ada functional anatomy, dibahas tentang ya anatomi fungsi secara fungsionalnya gitu ya, terkait oklusi, kemudian juga pergerakan mandibula dan berbagai morfologi lainnya. Kemudian juga untuk bab 2 ada etiologi dan juga mengidentifikasi tentang gangguan-gangguan dan juga kondisi dari sistem masticatori. Untuk part ketiga itu ada treatmentnya, jadi terkait dengan kelainan ataupun gangguan tadi dari sistem masticatori bakalan dijelaskan, dan juga terapi dari oklusalnya gitu. Nah, jadi yang spesial dari edisi ke-7 buku ini tuh adalah dia berwarna ya guys. Jadi bukunya tuh hampir berwarna, setiap bagian ataupun figura dari penjelasan materinya gitu. Yang bisa kalian lihat di sini gambar gigi, kondisi klinisnya gimana, itu bakal jelaskan dengan benar-benar rinci banget. Ya, kalian bisa lihat. Nah, untuk bab pertama itu ada functional anatomy, jadi dijelaskan dulu kayak definisinya ya, seperti biasa sistem masticatori itu apa. Kemudian nanti bakal dijelaskan secara spesifiknya gitu ya, ke komponen skeletalnya gimana, itu bakal ada gambar secara klinis dari berbagai arah. Dan juga gak lupa dari gambaran animasinya gitu ya, bagian-bagiannya itu bakal diberikan keterangan sehingga mempermudah mahasiswa untuk mengerti bagian-bagian tersebut. Nah, kalian bisa lihat, jadi gambarnya benar-benar detail banget. Nah, juga keuntungan dari ebook ini sih kita bisa zoom gitu ya, jadi bisa zoom, bisa memperbesar sehingga lebih jelas dan juga lebih enak gitu belajarnya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi benar-benar jelaskan secara rinci sehingga kita paham gimana alurnya dan juga dari mana asalnya gitu. Nah, kemudian juga keuntungannya digambarkan dari gambaran autopsi gitu ya. Jadi secara klinis dan juga secara nyata itu bakal kita tahu gimana sih bentukannya kalau misalnya kita dihadapkan dengan kondisi gitu ya, apa kita melakukan operasi ataupun treatment tertentu. Begitupun juga dengan gambaran secara histologisnya.
Itu bakal dijelaskan dengan bagian-bagian tertentunya. Ya, kalian bisa lihat tuh bagian-bagiannya. Kemudian juga keuntungan dari buku ini itu selain gambar juga disajikan animasi-animasi yang mempermudah kalian gitu ya memahami bagian-bagian tertentu, bagian anatominya. Nah, contohnya tuh kayak biomechanics of the temporomandibular joint, itu bakal dijelaskan kayak tabelnya. Jadi anatomi, kemudian bagaimana fungsinya, kemudian inervasinya, ya itu bakal dijelaskan secara rinci gitu. Begitupun dari mekanisme itu bakal jelaskan step by step, sekalian lihat di gambar, sehingga kita mudah memahami gitu bagaimana alurnya. Kemudian juga nggak lupa per bagian bab itu ada yang namanya referensi. Jadi didapatkan dari jurnal mana dan juga buku-buku sebelumnya. Nah, begitupun juga dengan bab 2 guys. Jadi dijelaskan kayak mekanismenya gimana, ada gambarannya, fungsinya. Jadi per bagian itu bakal dijelaskan secara sistematis gitu. Sekalian lihat sehingga kita benar-benar tahu gitu ya dari mana asalnya dan juga dilengkapi dengan gambar-gambar. Nah, kemudian juga misalnya kayak mastikasi, prosesnya gimana, pola saat melakukan mastikasi ataupun mengunyah itu bakal jelaskan tahapnya. Jadi per tahap tuh bakal jelaskan dan juga dengan gambar-gambar ya, kalian bisa lihat misal polanya gimana untuk yang hard food, soft food, dan juga yang gum gitu bakal jelaskan pola saat kita melakukan proses mastikasi gitu. Dan juga nanti sampai ke proses penelanan dan sebagainya. Kalian bisa lihat nih. Begitupun juga dengan bab 3 itu dibahas tentang anatomi gigi secara spesifik itu, baik dari kondisi klinis, animasi, dan juga bagian-bagian tertentunya. Jadi kita bisa beda ini gambaran klinis yang normal maupun yang abnormal. Ya, misalnya gambaran oklusinya gitu. Itupun juga dengan bab treatmentnya, apa yang harus kita lakukan, sampai dengan bab yang terakhir gitu ya. Nah, ini ada sekitar 500-an halaman tadi. Nah, nggak lupa juga di buku ini disediain indeks, jadi mempermudah kita saat mencari nih, misalnya kata yang pengen kita cari, itu bisa kita klik aja, kita searching aja di buku ini, di ebook ya, di pencariannya, sehingga kita nggak perlu sulit-sulit untuk mencari dalam waktu yang lama gitu. Nah, itu dia video singkat ya, review plus rekomendasi buku Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. Dan semoga video tadi bermanfaat untuk kalian ya, mahasiswa kedokteran gigi maupun mahasiswa kedokteran juga yang lagi bingung nih ya buku mana yang bagus yang bisa kalian pelajari dan juga mudah dipahami. Itu kalian bisa memakai buku yang aku review tadi. Nah, kalau kalian suka sama video ini, pastikan kalian like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.